Pilpres baru aja selesai ya. Tapi keseruannya masih terasa lah ya. Masih terasa. Dan kita bisa banyak belajar nih ya, para pelaku usaha UMKM kayak gitu ya, bisa belajar banyak tentang proses pemilu sekarang nih ya. Nah, iya. Karena kita melihat dari quick count, itu Prabowo Gibran itu menang. Menang ya, di atas 55%. Ya, lumayan telak ya, kalau di atas 50 ya. Dan walaupun keputusan akhirnya itu kan nunggu KPU nanti. Iya, benar. Tapi dari quick count aja kita udah bisa melihat nih, wah ternyata Prabowo sebanyak itu pendukungnya gitu. Iya, benar. Itu gimana sih caranya bisa dapat itu perolehan suara yang sebesar itu ya? Gitu ya? Nah, sebenarnya si kampanye politik ini sama kayak bisnis sebenarnya. Yaitu kita harus berkampanye atau promosi. Kalau di politik itu kampanye, kalau di bisnis itu namanya promosi. Promosi ya. Sama aja gitu. Kita mengenalkan produk kita dengan berbagai cara gitu ya. Nah, si cara Prabowo ini bisa kita adapsi lah. Oh, ya bisa dicontoh dikit-dikit ya, biar bisa sesuai dengan bisnis kita. Ya, untuk promosi bisnis teman-teman gitu. Nah, yang pertama itu Prabowo itu cara berkampanye lebih ringan. Ringan ya? Ringan, lebih ringan. Kalau misalkan Anies kan berat ya. Iya. Masalah tentang debat. Ya, inilah kayak acara desak Anies. Ya. Jujur sih kalau saya pribadi suka ya, karena senang diskusi dengan teman-teman kayak gitu. Itu satu metode kampanye yang, tapi ya memang berat sih gitu. Temanya berat sih. Temanya berat gitu memang. Nggak mungkin nggak semua orang yang senang diskusi, nggak semua orang yang senang ngobrol-ngobrol berat gitu ya. Itu bakal seneng dengan yang kayak gitu mungkin. Simpelnya mah gini aja. Kita sekolah di kelas, kalau yang mengajukan pertanyaan itu pasti orang sedikit. Oh iya benar. Ditambah juga dari kalau waktu dulu kuliah, udah jangan banyak nanya, nanti jadi lama. Nah, gitu. Itu dia mahasiswa juga ya kayak gitu ternyata. Nah, mungkin market orang Indonesia mungkin seperti itu. Sehingga tema-tema berat nih, misalkan kalau di kampanye politik ya, kayak idenya apa, gagasan apa, terus cara ngasih solusi apa, masalah apa, itu terlalu berat gitu. Iya. Untuk market Indonesia. Nah, bisnis juga sama. Kemungkinan karena mirip-mirip ya marketnya pasti itu juga kan ya. Nah, kalau misalkan kita terlalu ngasih yang berat terus-terusan gitu ya. Pesannya berat, cara menyampaikannya ya, otomatis ya nggak semua kalangan bisa suka gitu. Iya. Sedangkan kalau yang ringan-ringan mungkin semuanya itu bisa ngerti, mulai dari kalangan yang intelektualnya bagus sampai kalangan yang intelektualnya ya biasa aja gitu ya. Itu bisa nerima dengan mudah, dengan cepat gitu ya. Nah, contohnya yang video-video yang viral deh gitu ya. Pasti itu lebih didominasi oleh konten hiburan. Benar. Iya, benar. Di delivery-nya dengan gaya-gaya menghibur lah ya. Ya, menghibur. Nah, makanya Prabowo ini cara kampanyenya juga ringan, terus menghibur dengan joget misalkan ya, atau misalkan dengan cara-cara lucu gitu ya. Iya, benar. Kayak gitu. Iya, soalnya kalau saya lihat ya postingan anak-anak muda gitu ya, yang follow-followan sama saya gitu ya, yang usianya mungkin terpaut 10 tahun sama saya gitu ya. Lebih muda gitu ya. Yang usianya baru 22, 23 gitu ya. Kalau posting soal Prabowo ya pasti terkesannya ada hiburannya gitu. Misalnya lagi menyampaikan sesuatu tapi nanti ada selingan jogetnya atau musiknya yang jeduk gitu ya. Kebanyakan jeduk sih, jeduk. Iya. Ya seperti itulah cara pertama ya, cara Prabowo untuk kampanye itu yang pertama kontennya ringan. Terus yang kedua artisnya banyak banget tuh. Kalau ada artis tuh. Kalau ngomongin meng-hire influence mungkin gitu ya. Ya kalau Prabowo kita nggak tahu lah itu dibayar atau enggak ya. Ya kan ini ibaratnya kalau diibaratkan meng-hire influence gitu ya. Cuman bisa diterapkan bisnis gitu. Kalau di bisnis juga kalau misalkan kita bisa mendapat dukungan dari berbagai artis tuh ya. Kemungkinan bisnis kita laku juga sih. Benar. Kalau misalkan di-review sama artis. Ya, di-review sama kalau misalkan kita bisnisnya makanan, di-review sama food vlogger. Nah, yang terkenal. Dari semua kalangan gitu ya, dari
pokoknya sebisa mungkin kita endorse lah, nyobain lah. Ataupun ini Ji, supaya masuk ke kalangan itu bikin kualitasnya itu bagus. Sehingga ketika viral, misalnya ada momen viral nih ya, itu nanti di-review gitu secara gratis bisa, gitu kan. Bisa. Karena si artis ini punya apa ya? Influence yang tinggi ya. Basis massa ya. Ya, jadi bisa apa namanya? Influence itu apa ya bahasa Indonesia? Mempengaruhi. Ya, bisa mempengaruhi orang begitu kuat gitu ya. Nah, bisnis mereka pun juga lumayan tuh yang kue artis dulu. Benar. Langsung viral kan artis karena mereka sendiri yang endorsekan yang promosinya gitu. Iya. Nah, walaupun pada akhirnya si bisnisnya itu kan redup lagi gitu. Tapi ketika di awal-awal kan ya kayak gini ya, durasi mengkampanyekannya kan nggak lama, nggak selama 1 tahun 2 tahun gitu kan. Ya. Baru juga 1 bulan misalkan si artis-artis ini berkampanye gitu ya, memberikan reviewannya misalkan sama Prabowo gitu ya. Itu anak-anak muda yang follow-nya misalnya gitu ya. Jadi ya mungkin itu tadi anak-anak muda yang 10 tahun usianya dari saya mungkin follow artis terinfluence mungkin mereka kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi di bisnis juga sama. Kalau misalkan patut dicobalah untuk menggunakan orang-orang terkenal lah sebagai marketing kita untuk memperkenalkan nih bisnis kita ke calon konsumen. Nah, terus yang ketiga itu yang menarik menjual kesedihan, Prabowo. Oke. Iya sih, menjual kesedihan tuh masih tetap laku ya. Laku, terutama bukan kesedihan apa ya? Kesedihan tapi dikemas dengan cerita yang bagus. Banyak juga kok aku sering dapat ada yang di TikTok tuh ya. Bisnis saya bangkrut katanya. Ya. Begini. Terus istri saya cerai misalkan, terus gitu ya. Terus anak saya meninggalkan saya, tapi saya tetap berusaha. Kan orang tuh jadi, wah gimana nih kisahnya nih gitu kan. Nah, itu. Storytelling lah ya. Ya, storytelling ya. Jadi kalau yang saya lihat itu pertama kesedihan yang Prabowo kampanyekan itu dia jadi sumber bully. Benar. Jadi sumber bully dari serangan-serangan pihak lawan ya. Oh iya. Ya, entah itu ngebahas apa, itu biasanya langsung dibikin konten kan tuh. Konten yang sedih, raut muka sedih gitu. Bener. Sedangkan isu bully di Indonesia itu kan ketika ada berita bully, ada orang netizen langsung bereaksi tuh. Pasti langsung, wah mana pembulinya? Mana akun IG-nya? Pengen silaturahmi. Terutama yang Gen Z ini nih, apa namanya, isu mental health ya. Ya, yang berbau menyerang mental itu pasti Gen Z membela itu. Membela si korban dia. Bener. Apalagi ada momennya lagi ya pada saat itu. Kayak misalkan kalau Prabowo dikasih Prabowo dikasih nilai berapa? Ada yang kasih nilai 5, ada yang kasih nilai 11 gitu ya. Kan itu jadi potongan konten yang bisa dimainkan gitu sama tim kampanyenya kan. Itu. Bener. Jadi bahkan nggak sedikit sempat viral juga tuh banyak pendukungnya yang nangis melihat Prabowo diserang. Iya, dibegitukan ya. Ya, sampai pada nangis Prabowo. Pendukungnya gitu. Nah, ya. Benar. Jadi cerita sedih dari bisnis misalnya gitu ya, dari balik layar kita misalnya gitu ya. Kita usaha itu bisa di storytellingkan dengan bagus lah ya. Ya, banyak tuh, terutama waktu pandemi tuh banyak yang bikin konten kayak gitu yang KP kosong nih misalkan. Sering lewat tuh konten-konten yang bener. Terus ada juga konten tentang misalkan kayak tadi dia nggak punya apa-apa gitu, terus bangkrut sampai misalkan keluarganya hancur karena bisnis, yang sedih-sedih kayak itu naiknya lumayan lah gitu. Itu bisa dipakai juga, diangkat untuk promosi bisnis. Nggak harus ngebohong sih ya, ngebohong ya. Cuman kita harus mencari celah yang sedihnya ya gitu. Ya, meskipun misalkan sebenarnya sih nggak sedih-sedih banget, tapi kan ya cara mendeliverykannya gitu ya, musiknya atau gitu. Misalkan lagi menggoreng keripik nih, aduh panas banget nih di sini misalkan. Atau lagi udah sedikit keran terpapar minyak goreng. Bener.
Iya, misalkan kalau lagi kesusahan modal, misalkan kayak gitu ya. Nggak Ya, ada modal, pinjam ke sini, nggak ada yang ngasih, misalnya kayak gitulah ya. ya, Itu bisa tuh yang sedih-sedihnya yang kayak gitu. sedih-sedih. Nah, terus katanya yang terakhir itu Prabowo itu bikin konten tentang apa namanya keprajuritan Hmm. yang dahulunya tuh. Karena dia kan mantan Ya, Kopassus kalau nggak salah ya. nah, dia bikin kontennya tentang itu. Dia ada tentang masa lalu dia, profesinya apa, terus menceritakan cara dia mengabdi gitu ke Hmm. negara Indonesia ini. Iya, iya, iya. Ya, Itu masih storytelling sih ya, ya, gitu ya. kita masih senang dengan apa namanya patriotisme lah gitu ya. Ya, Sampai saya rela kehilangan nyawa demi Indonesia kayak gitu ya. Itu kan membakar hmm, semangat ya. ya. Jadi kalau mungkin di bisnis lebih kepada apa namanya semangat kita dalam berjuang memperjuangkan bisnis misalkan. Nah, misalkan lagi walaupun capek misalkan Mm-mm. begadang misalkan Mm-mm. kita tetap ngerjain misalkan Benar, kayak benar, gitu. benar, benar, Terus benar. misalkan kontennya tentang lagi capek-capeknya Mm. tapi orderan ngerjain orderan gimana gitu. Nah, itu Mm. bisa juga gitu. Saya hari ini belum punya karyawan, jadi harus bekerja keras misalnya gitu ya. Kayak gitu tuh. Jadi konten-kontennya yang misalkan teman-teman lagi ya tadi kalau ini contohnya si abang apa yang goreng-goreng kerupuk tuh, Nah, itu tuh. ya kan? Itu menarik juga itu. Iya, kayak gitu tuh kan memperlihatkan dia sedang menggoreng kerupuk kayak gitu ya, Nah, terus sambil cosplay. nah, netizen Indonesia itu butuh yang ringan seperti itu. Maksudnya Hmm, dia kan tidak menjelaskan, wah kerupuk saya terbuat dari apa, dari apa. bener Tidak bener. mengedukasi gitu. Konten yang tidak mengedukasi. Dia cuma lagi goreng kerupuk, terus akhirnya netizen awalnya kan dia nggak pakai baju tuh. Ya dinyinyirin ya. Ya, diserang. Ah, katanya nanti keringatnya kena kerupuk katanya. Akhirnya dia Hmm, gantilah pakai daster tuh. ya, bener. Lama-kelamaan netizen akhirnya request. Eh, Dan itu jadi sesuatu yang dapat tuh kayak kalau di strategi Prabowo ya dapat tuh yang apa menceritakan prosesnya itu ya hmm, perjuangannya itu terus dapat yang ringannya itu hmm, konten ringan itu kayak gitu hmm. contohnya gitu ya Menghibur juga gitu ya. menghibur. Jadi mudah banget diterima sama masyarakat Indonesia ya. Nah itu nah, Terus, kita terus ditambah ini ketika kita request gitu ya, Bang, pakai baju hansip, dipakai baju ya hansip, direspon gitu ya. respon ya benar. Responnya itu bagus gitu. Ketika, Bang, pakai baju Ultraman, bener lah dia beli Ultraman gitu. Nah cuman kita belum tahu nih si abang itu apakah penjualannya meningkat atau enggak setelah viral ini nih. Oh iya, benar benar. Nah Benar, itu benar, benar, benar. tapi kemungkinan sih banyak yang kepo lah ya. Iya, iya. Misalkan, Pak ini kerupuk apa sih? Asis Abang ini kerja di mana sih? Gitu Benar, kan benar, gitu. benar, benar. Pasti nyari-nyari di bio-nya tuh, di profilnya. Iya, pasti ada tuh netizen yang kayak gitu ya. Ada pasti dari sekian banyak pasti ada lah. Nah ada tambahan lagi nih, satu Oke. lagi. Gibran Prabowo ini dia menggunakan warna yang sama terus Hmm. warnanya. Nah warnanya itu warna biru muda. Sebagai identitas ya. Ya sebagai identitas di kemejanya, di background panduknya, di bajunya kalau misalkan lagi debat ya atau lagi misalkan kampanye itu pakai bajunya warna itu terus biru muda dan biru muda ini nggak pernah dipakai sebelumnya di kampanye orang-orang gitu. Benar, 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 benar. Ya, apa namanya ya? Ya kita perlu pemvisualannya lah ya. Ya Maksudnya, visual tuh. supaya pembeda bahwa bisnis kita ini ataupun calon kita ini warnanya ini kayak gitu ya. Ya Bisnis orang lain kan tadi kalau Caimin mungkin lebih ke apa? Anies putih ya, putih hijau lah. putih Ya, hijau kayak gitu. Kalau Prabowo Gibran itu tadi warna biru muda, biru muda. Ganjar Mahfud merah misalnya Ya. kayak gitu ya. Nah kalau Anies Caimin kan ngambil dari warna partai kan. Ganjar juga sama dari PDI ya merah. Nah kalau Prabowo sama Gibran ini dia ngambil warna yang bukan partai itu biru muda. Iya, benar, benar, Nah benar. itu jarang kepake dan mencolok jadinya karena jarang dipakai ya. Iya, kan Prabowo dari Gerindra itu warnanya Kuning ya. ada yang putih, ada Putih, merahnya juga, ada kuningnya gitu ya, emas kayak gitu. Ya, Terus Gibran kan dari PSI itulah adiknya Gibran kan Kaisang tuh. Kaisang ya merah. Merah ya.
Gibran kan terakhir masuk Golkar, jadi diusung Oh, jadinya Golkar, kuning ya? Iya, diusung Golkar. Oh iya, Tapi- benar-benar diusung Golkar. Iya, diusung Kuning. Golkar, tapi dia nggak pakai warna kuning. Nggak pakai warna partai yang besarnya tuh ya? Iya, nggak pakai. Nggak pakai Gerindra, nggak pakai warna kuningnya Golkar. Ya, Tapi pakai yang warna biru muda. biru muda yang mencolok. Nah, ini juga bisa dipakai di bisnis teman-teman nih. Karena sebenarnya nggak ada patokan dalam memilih warna ya. Kan kadang ada orang yang bilang katanya kuliner itu wajib warna merah. Katanya. Nah, sebenarnya nggak salah kalau misalkan teman-teman pakai warna lain gitu. Ya, Kalau ya, ya. misalkan itu strategi marketing lah. Ya ibaratnya gini lah ya, warna merah itu misalkan tadi yang kuliner ya umumnya kayak gitu. Nah, Tapi kalau teman-teman punya strategi yang jitu sesuai dengan warna ini, misalnya warna tertentu, nah meskipun bisnisnya kuliner, ya bisa-bisa aja gitu ya. bisa-bisa aja. Misalkan tiba-tiba punya ide nih, Mm-mm, misalkan bisnis ayam goreng, mm-mm, tapi warnanya misalkan hijau neon, misalkan. Hijau neon kan lumayan jarang ada yang pakai tuh. Iya, iya, iya. Nah, otomatis kan jadi mencolok kan di antara ayam goreng yang lain gitu. Jadi mudah diingat lah. Ya, dan misalkan tadi karena kenapa pakai hijau neon? Karena ya saya sambalnya tuh sambal hijau yang punya keenakan tertentu kayak gitu ya. Bisa dikaitkan dengan sambal. Ya, kayak gitu Ya. misalkan ya contohnya trik-triknya, strateginya ada lah gitu ya. Kayak gitu. Jadi brandingnya ini secara visual itu jadi gampang diingat gitu. Nah, itu ya teman-teman ya cara kampanye pemilu presiden di 2024 khususnya Prabowo, Gibran yang bisa kita tiru buat bisnis kita ya. Nah, iya benar. Oke, masih ada Jis? Udah itu aja. Udah itu aja ya. Nah, teman-teman kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Apakah teman-teman siap ikutan cara kampanye, cara marketingnya Prabowo Gibran? Nah, Biar bisnisnya laku juga kayak gitu. Biar bisa menang kayak Prabowo Gibran ya. Coba itu komen-komen dong. Mana nih pendukungnya Pak Prabowo nih? Silahkan di komen-komen. Apakah setuju para pelaku usaha UMKM itu meniru cara kampanyenya ataupun marketingnya Pak Prabowo kayak gitu ya? buat teman-teman yang mau promosi nih berkampanye di bisnisnya, Iya. kalau pengen bisnisnya tampil beda, nah kayak Pak Bro Gibran ini, Ya, betul. ini bisa langsung order di Kebun Desain, itu bisa order logo, desain kemasan, desain tampilan spanduk, menu dan lain-lainnya itu bisa order di Kebun Desain. Tinggal bilang aja konsepnya pengen beda nih atau gimana, tinggal konsultasi lah. Iya, betul kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa mendaftarkan merek ya. Ya. Sekalian tuh, biar legal. Terus daftar NIB, bisa daftar PRT, bisa juga. Nah, itu sama, tinggal langsung aja ke nomor yang di bawah ini. Iya. Oke ya. Kayak gitu teman-teman. Sampai jumpa di Pilpres 2029. Oke, bye-bye.